Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk mengenai tip packing yang bagus atau tip packing yang aman sampai ke tempat pembeli. Nah, mungkin dari Om Bambu ada tip packing yang aman dari ikan sini gitu. Iya, jadi packing yang aman itu memang harus menjadi satu syarat ya. Jadi syarat utama untuk pengiriman, karena jangan sampai karena packing yang tidak aman atau kita bahkan tidak paham, ya ikan risikonya mati ya. Mati. Atau dia lemas, yang ujung-ujungnya ya mati nantinya. Oleh karena itu kita nggak boleh kadang-kadang mungkin mau ngirim plastik dan sebagainya, tapi ya saya kira harus pastikan ya, karena terutama untuk ikan-ikan yang ukuran besar ya, terutama di atas 10 cm. Jadi kita harus yakin betul bahwasannya kalaupun bocor, airnya itu nggak kemana-mana. Jadi misalnya kalau masih bocor pun dan ikan masih kerendam meskipun tidak full, itu masih aman. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan, perlunya kerjasama dengan buyer ketika ikan sudah sampai, itu lekaslah dibuka. Ya, karena untuk memastikan ikan masih bisa tertolong kalau memang bocornya parah gitu ya. Karena memang apalagi ikan yang kita beli itu, yang pengalaman saya tadi katakan bahwasanya ikan tuh nggak ada yang sama. Betul. Sehingga apa yang kita pilih itu insya Allah itu yang ikan-ikan yang memang kita sukai. Gitu. Jangan sampai atau mantap gitu malah ikan tidak terselamatkan. Oleh karena itu ya perlu perjanjian juga pada saat kita membeli dengan buyer, pastikan ikan sampai dibuka, atau terserah si buyer mau bukanya kapan. Nah itu perlu dipastikan dengan sellernya juga, karena kasihan juga kalau ikan sudah sampai sebenarnya selamat, tapi karena keteledoran dari buyer sendiri ikan nggak dibuka, padahal terjadi kebocoran. Jadi yang perlu diingat oleh buyer juga, sebenarnya seller tuh juga berusaha untuk packing seaman mungkin ya, karena nggak mungkin lah wong kita mau ngirim ikan asal-asalan saja sebenarnya. Artinya dari karena seller kita pasti sendiri pengen juga ikan aman sampai ke tangan pembeli, jadi tidak mungkin juga kita asal-asalan ya. Jadi, agar tidak terjadinya kekecewaan ya Pak ya. Ya pastilah kan ikan belum tentu ada gantinya. Betul. Mungkin uang sudah terpakai. Sudah dipilih yang udah dimantap, udah yang paling disukain, ternyata yang diharapkan beberapa hari kok sampai rumah mati atau justru lemas. Nah itu kan kita ya harus memastikan ya, bahwa apalagi kondisi saat ini ya, pandemi saat ini. Jadi dari ekspedisi pun dia tidak menjamin ikan sampai 1 hari 2 hari ya. Saya pengalaman dalam minggu ini pernah kirim ke Pekanbaru, biasanya kemarin itu 3 hari sampai ya, atau bahkan perkiraan 4 hari sampai. Kemarin itu 1 minggu baru sampai. Alhamdulillah karena memang packing aman, ikan juga selamat. Ya. Jadi sebenarnya kalau ikan-ikan itu lohan tuh kita kirim seminggu itu ya aman kok. Aman ya, walaupun aman di plastik terus di oksigen itu aman ya Pak ya. Apalagi ikan tuh sudah kita puasakan sebelumnya. Jadi perlu dia persiapan. tidak membuang kotoran kan. Jadi dia tidak istilahnya keracunan dengan kotorannya sendiri. Jadi lohan ini sebenarnya dia justru lapar atau tidak makan, dia tahan. Kuat. Ya. Ya, kuat. Sama masih ada air, itu ada oksigen. Jadi pengalaman saya 1 minggu ikan aman, selamat, aman. Persiapan apa saja yang dilakukan Om Bambu Luhan dalam ikan yang akan dikirim nih? Pertama, apakah dari
puasanya? Apakah dari pertimbangan ukuran plastik, box dan lain-lainnya itu Iya. seperti apa? Jadi yang pasti ikan sebelum kita kirim kita puasakan yang paling tidak minimal 1 kali 24 jam. Misalkan kita kirim besok, hari ini dari tadi pagi atau tadi malam itu ikan sudah puasa, tidak makan. Kurang lebih berapa jam? 24 jam ya? Ya 24 jam lah, 24 jam. Terus pastikan ikan itu tadi sehat ya, Tidak sakit. tidak sakit. Kalau bisa ya memang akuariumnya dipasang heater. Heater artinya Ya. memang benar-benar dipersiapkan, tidak jamur, white spot tadi itu Ada ya? white spot memang yang tidak kelihatan, memang kelihatannya harus kita center itu Ya. gitu. Jadi itu kita pastikan aman sehat itu, baru kemudian waktu Packing hari berikutnya. pengiriman ya memang sebaiknya kita packing mendekati ikan Mau kita berangkat, mau kirim mau ya? berangkat ya. Oke. Misalkan kalau pengalaman saya biasanya kalau kita menggunakan kereta api gitu ya, itu biasanya dia terima ikan tuh sampai misalkan jam 5 sore gitu ya. Heeh. Ya paling enggak jam 3 itu sudah kita mulai packing. Jangan malah paginya kita packing dulu, terus Ya. diam di sana lama ya, artinya Ya sebenarnya mendekati. sih kadang-kadang kita tergantung acara kita ya. Kadang-kadang Oke. kita sekalian jalan itu ya bisa enggak apa-apa. Artinya seminimal mungkin kita mendekati waktu time out berangkat aja gitu Iya. ya, untuk menjaga agar Ya waktu ikan lebih tidak stres, lebih aman gitu ya. Kan juga tidak Oke. karena kita khawatir juga di sana mungkin kita jujur saya belum pernah membayangkan perlakuan ikan ketika sudah diterima Nah, di sana. betul. Apakah mereka juga seperti kita bawanya Pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati. Kalau di sana bolak-balik kita nggak tahu Nah, tuh untuk itu antisipasi kita dalam memack ikan dari seller sendiri, kita ya harus membuat ikan itu senyaman mungkin, baik itu mungkin dari om bambu, bisa dari menggunakan styrofoam ya, Iya. menggunakan toples, terus Flash bisa. plastik terus styrofoam, bisa juga dalam toples terus dimasukkan styrofoam gitu Pak ya. Iya. Nah ini kalau om bambu sendiri packing seperti ini, untuk plastiknya sendiri ada ukuran tebal tipisnya nggak Pak? Kalau untuk online kirim ke luar pulau misalkan seperti itu? Iya, biasanya kita pakai plastik namanya Artinya khusus ya, plastik yang tebal ya, ya yang tebal. bukan yang tipis itu ya. Yang tipis. Oke. Ini Kalaupun tipis ya itu tadi memang sebaiknya kita kita rekatkan dengan lakban yang coklat, yang tebel Iya, ya, warna iya. itu ya Pak ya, ya yang berwarna. yang berwarna, Ada biru, ada biru hitam. merah ya ya tuh. Nah itu insya Allah kuat. Jadi kalau ikan pun berontak, plastiknya boleh rusak, Heeh. tapi tidak sampai melukai Oke. lakbannya itu. Itu memang. Tapi saya hampir jarang ya. Mungkin pernah. Tapi biasanya saya pakai lakban yang coklat. Yang coklat. yang saya Oke. pakai. Itu sebenarnya agak tipis ya. Itu berisiko sebenarnya. Tapi istilahnya setidaknya lebih aman ya. Ya, kalau Artinya ikan besar, plastiknya ada dobelannya gitu ya. iya ikan besar terutama ya. Betul. Ukuran di atas 15 cm itu yang kalau kotak itu yang oleh karena itu ya memang packing plastik kemudian ditutupi dengan yang kayak tas kresek warna gelap hitam baru di plastik lagi. Nah itu juga salah satunya agar istilahnya tuh ikan kalau gelap itu kan tidur. Betul. Coba perhatikan kalau Anda di rumah jangan nyalakan lampu. Anda perhatikan ikan Anda pasti mojok. Betul, karena gelap ya. Karena Mungkin gelap, dia tidur itu. nyaman dia gitu. ya. Nah itu usahakan memang seperti itu. Oke. Jadi dibuat senyaman mungkin ya, agar Ya. dia untuk minimal berontak agar tidak memecahkan plastiknya itu ya. Mm-mm. Oke. Terus untuk packing sendiri untuk batasan air sama plastik itu adakah ukuran khusus Pak? Kadang kan kita ukuran ikan sekian, terus airnya sekian sama oksigennya sekian. Nah kadang dari teman-teman yang mencoba untuk belajar kirim ke luar daerah, kita tidak tahu. Nah gimana tips dari Om Bambu ini untuk air, takarannya seperti apa? Ya jadi memang kalau ikan kecil ya, jadi intinya 1:1/4 ya. Jadi misalkan plastik itu ya airnya 1/4 atau 1/3.
Jadi ngepres usahakan sama ukuran ikan ya artinya. ya lebih sedikit Lebih lah. sedikit dari ukuran ikan ya. Ukuran ikan. Dilebihkan sedikit dari ukuran Jadi yang ikan. penting memang yang banyak itu oksigennya. Oksigennya. Yang Oke. oksigennya, tapi pastikan ikan juga terendam. Oke. Jadi jangan sampai airnya mungkin Lebih sedikit. kalau ikannya berdiri seperti ini Airnya mungkin, di separuh ikan. ya iya, Nah. itu kan masalah. Paling enggak tenggelam ikan itu. Ikan ya. tenggelam lebih sedikit ya artinya. Iya. Terus yang harus diperhatikan mungkin oksigen yang dimaksud di sini oksigen yang khusus ya Pak ya. Iya, oksigen yang bukan untuk manusia. ya bukan Jadi oksigen bukan ditiup. tiup atau Nah, itu, aerator. Karena kalau kebanyakan pakai ditiup itu aerator. jadi CO2 itu, jadi Ya, betul. malah meracuni. Meracuni. Atau aerator Nah, itu itu hanya angin ya Pak ya. angin. Tapi bukan kecuali oksigen. kalau Anda ngirimnya dalam satu kota gitu ya monggo Nggak enggak masalah. Enggak masalah. Kalau luar daerah luar pulau itu yang Ya, kalau yang sampai semalam gitu ya sebaiknya pakai oksigen. oksigen khusus ya Pak ya. Iya. Oke, nah itu yang harus digarisbawahi. Kalau hanya satu kota gitu Anda antar hitungan cuma berapa jam gitu, nggak pakai oksigen juga aman ya. Anda berikan langsung terus langsung dibuat Aman ya. Berapa jam untuk sampai rentang amannya ketika kita nggak pakai oksigen Pak? Ketika langsung di plastik wrap itu. Ya saya kira 6 jam? Ya mungkin maksimal 6 jam. 6 jam ya. Saya sih sendiri belum pernah nyoba karena Resiko. kebetulan saya juga punya oksigen, jadi Hmm. ya kalau punya oksigen saya pakai. Kecuali kalau darurat pas mau dipakai habis gitu, nggak masalah. Ya. Pakai aerator gitu nggak masalah. Cukup ya Om Bambu ya untuk pembahasan terkait packing ini ya. Saya kira itu, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Tunggu video-video kami selanjutnya terkait perkembangan ikan lohan yang ada di Om Bambu Lohan. Dan bagi kalian yang menginginkan ikan lohan yang ada di farm Om Bambu Lohan, teman-teman bisa hubungin melalui WA-nya ada di sana, Facebook dan Instagram ada Bambu Lohan ya. Iya, Bang. Nah, @bambulohan nanti teman-teman bisa add Instagramnya, add Facebooknya dan bisa hubungin nomor WA Om Bambu ya jika teman-teman ada yang berminat. Nah, untuk mengenai harga nanti bisa langsung japri Om Bambu, tentunya sangat bervariasi dan tentunya terjangkau untuk kalian pemula pecinta ikan lohan. Oke, gitu ya Om Bambu ya. Iya. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.